kebakaran di Glodok Plaza. Bayangkan malam yang gemerlap di pusat kota Jakarta berubah menjadi tragedi yang tak terbayangkan. Glodok Plaza, sebuah ikon kawasan Glodok, dilahap si jago merah dalam insiden kebakaran yang menggemparkan. Kronologi, dugaan penyebab dan korban jiwa. Pada malam yang mengerikan, Rabu 15 Januari 2025, Glodok Plaza di Jakarta menjadi saksi kebakaran dahsyat yang merenggut nyawa dan menghancurkan sebagian besar gedung. Api yang pertama kali terdeteksi di lantai 7 yang diduga merupakan area diskotik atau ruang karaoke, segera menyebar dengan cepat berkat bahan peredam suara berbahan glass wool yang sangat mudah terbakar. Dalam hitungan menit, api melahap lantai-lantai gedung yang sudah berusia tua tersebut. Dugaan penyebab kebakaran bervariasi. Beberapa saksi melaporkan mendengar suara ledakan gas yang bocor sebelum kobaran api muncul. Sementara spekulasi lain menyebutkan adanya arus pendek listrik yang disebabkan oleh tingginya penggunaan daya di area tersebut. Kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul 9:25 malam dan petugas segera mengerahkan 20 unit pemadam kebakaran dan 100 personel. Namun, usaha mereka terganggu oleh asap tebal, suhu ekstrim dan struktur bangunan yang rawan runtuh. Upaya pemadaman terus berlangsung hingga keesokan harinya, Kamis 16 Januari 2025, dengan tambahan 42 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk mengatasi api sepenuhnya. Pada pukul 14:15, para petugas menemukan jenazah korban pertama di lantai 8, diikuti 2 jenazah lainnya yang ditemukan di tangga darurat. Kondisi jenazah tersebut sangat mengenaskan, hangus terbakar dan tertimbur reruntuhan, membuat identifikasi menjadi sangat sulit. Hingga Sabtu 18 Januari 2025, total 8 jenazah berhasil ditemukan. Di lantai 9, 9 orang yang terjebak berhasil diselamatkan setelah diupayakan evakuasi meski bangunan mulai runtuh. Lantai tersebut bahkan kehilangan atapnya, membuat pencarian dihentikan sementara saat hujan mulai turun. Hingga 21 Januari, korban meninggal yang ditemukan bertambah menjadi 9 orang, sementara 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kisah Oshima Yukari. Tragedi ini menarik perhatian luas, terlebih beberapa korban diketahui adalah kru pesawat, artis, dan pebisnis yang kebetulan berada di lokasi tersebut. Spekulasi pun muncul, salah satunya mengenai pengunjung yang enggan mengakui keberadaan mereka di diskotik saat kebakaran terjadi. Identifikasi korban dilakukan dengan bantuan data DNA dan ciri fisik oleh tim forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Salah satu korban yang paling mencuri perhatian adalah Oshima Yukari, seorang pramugari dari BBN Airlines Indonesia yang sebelumnya bekerja di Batik Air dan Air Asia. Oshima yang tinggal bersama sepupunya di Jakarta, pergi untuk merayakan ulang tahun temannya di Glodok Plaza. Ayahnya, Edi Sunarsono, mengaku merasa ada firasat buruk sebelum kejadian. Rekan Oshima yang selamat berinisial A menceritakan bahwa Oshima dan beberapa temannya sempat bersembunyi di toilet saat kebakaran, meski A sudah mengingatkan mereka untuk segera meninggalkan gedung. Sementara itu, Indira Seviana Bella yang sempat mengirim pesan melalui WhatsApp beberapa jam sebelum kebakaran juga menjadi salah satu korban. Sinta Amelia, seorang figuran sinetron dan mahasiswi, diketahui merayakan ulang tahun di lokasi tersebut. Meski ibunya, Imelda, awalnya tidak mengetahui keterlibatannya dalam insiden ini. Korban lainnya Ade Aryati, seorang kasir diskotik,
hilang setelah berusaha menyelamatkan dokumen dan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Misteri dan spekulasi netizen. Salah satu keluhan yang muncul adalah minimnya sistem keamanan di Glodok Plaza. Tidak adanya alarm kebakaran yang berbunyi saat api mulai berkobar, yang menyebabkan banyak pengunjung terlambat menyadari bahaya. Tragedi ini kemudian menuai beragam komentar netizen, dari yang menyebutnya sebagai azab hingga yang menyerukan empati dan doa untuk para korban. Fakta mengejutkan dari investigasi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan menemukan bahwa gedung tersebut tidak memenuhi standar keselamatan dan prosedur evakuasi. Gulkarmat Jakarta mengungkapkan bahwa pengelola Glodok Plaza sudah berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR), namun gagal. Keterlambatan dalam melaporkan kejadian kepada pihak berwenang memperburuk situasi. Selain itu, gedung ini juga tidak dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang memadai, seperti detektor asap dan alat evakuasi yang efisien. Fatma Lestari, Kepala Disaster Risk Reduction Center di RRC, menyorot potensi kelemahan dalam aspek keselamatan kebakaran, seperti jalur evakuasi yang terhalang dan sistem alarm yang tidak berfungsi. Desain gedung yang tidak memenuhi standar tahan api juga memperburuk penyebaran api. Bobi Darmanto, Direktur Urban Jakarta Watch, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi pengelola gedung dan menilai kinerja pengawasan keselamatan bangunan. Proses investigasi kebakaran masih terus berlanjut, dengan petugas keamanan dan saksi-saksi yang diperiksa. Hingga kini, rumah sakit telah menerima 19 sampel dari keluarga korban yang hilang dan diharapkan segera ditemukan titik terang mengenai identitas korban yang masih belum teridentifikasi. Semoga para korban yang telah meninggal diberikan tempat terbaik di sisinya.